Pengen makan tonkatsu yang super crunchy di luar tapi juicy di dalam? Ini bukan tonkatsu biasa, karena ini Kurobuta tonkatsu asli Kagoshima. Hari ini kita makan di Kurokatsute, salah satu restoran paling terkenal di Hakata Station. Kayak gimana sih rasanya? Tonton sampai habis ya! Tapi sebelum itu, bantu subscribe channel kita ya guys! Oke, aku udah sampai di restorannya Kurokatsute. Nah, ini dia tampilan depannya. Nah, kita maju ke depan dan ternyata wow, penuh restorannya. Jadi aku harus ngantri. Oke, sambil menunggu kita lihat-lihat nih menunya. Jadi mereka pakai babi hitam ala Kagoshima, terus dicampurkan tepung, digoreng, dan kemudian pakai saus hitam. Jadi saus hitam ini campuran dari buah-buahan dan sayuran, jadi kayak ada rasa manis. Nah, ini start harganya dari 1.500 yenan aja untuk lunch menunya. Jadi udah dapat nasi, terus dapat tonkatsunya, dapat sup, dan juga dapat sausnya. Wow, menarik banget kan? So guys, aku nyampe di sini 13.31. Nah, ini antreannya kurang lebih di depan aku ada 5 orang. Jadi jam berapakah aku bisa masuk ke restoran? Nah, nanti aku akan report lagi ya guys. Oke, di 13.49, 20 menit sejak aku menunggu nih, akhirnya aku udah dipersilakan masuk ke dalam restoran. Aduh, mungkin suara perutku udah mulai kedengeran nih. Nah, jadi buat kalian yang bawa koper, tenang aja, kalian bisa titip juga koper kalian di kasir mereka. Nah, ini adalah tampilan dalamnya ya, seperti restoran pada umumnya. Oke, aku udah nyampe di mejaku, jadi akan dihidangin teh ya, dan juga acar. Jadi aku akan pilih dulu menu apa yang aku mau makan. Jadi untuk pilihannya itu yang di A, yang rekomendasi mereka itu campuran antara file dan juga loin. Terus yang kedua tuh ada loin. Nah, kalau aku karena lebih suka yang loin, jadi aku pilih yang nomor 2. Gitu. Kenapa sih lebih pilih yang loin? Karena biasanya loin itu lebih ada lemaknya, jadi akan terasa lebih melty buat kalian yang mau makan daging seperti ini. Buat kalian yang mungkin mau makan steak itu lebih better pakai yang fillet. Nah, oke, di sini ini ada saus untuk dressing untuk salad. Nah, kemudian ini nih saus yang aku bilang tadi, itu ada campuran dari buah-buahan, jadi rasanya agak sedikit manis seperti janji-janjinya si doi. Nah, ini ada tisu ya guys. Nah, sambil nunggu kita mau lihat interiornya kayak gimana sih. Jadi seperti ini ya guys, jadi kayak Jepang banget. Jadi ada kayak kipas-kipas ala Jepang. Tuh ada juga osake yang dijajari di dekatnya kitchen. Di sini juga bersih banget ya guys, dan yang pasti itu tenang. Jadi nggak ada yang kayak ribut-ribut, itu nggak ada. Jadi benar-benar tenang banget suasananya. Nah, oke guys, ini makanannya udah dateng. Wow, porsinya juga lumayan besar ya. Dan aku suka itu adalah nasinya itu pakai kayak tempat nasi gitu, jadi nggak kayak langsung ditaruh di bowl gitu ya. Jadi kayak ada kayak penanaknya gitu, jadi biar bertahan lama panasnya. Nah, jadi seperti ini, ribet banget sih aku putar-putar ini ya. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Nah, yang kalian lihat itu ada kayak biji wijen. Nah, apa sih biji wijennya itu? Nanti aku kasih tahu kayak gimana cara makan dari katsu ini ya. Oke, ini dia tampilannya ya. Wow, seperti yang aku info sebelumnya, ini volumenya lumayan gede untuk ukuran 1.500 yen. Nah, di sini yang pertama yang bakal kita dapetin adalah yang pertama mangkuk dan juga sendok nasi. Ini bukan sendok untuk makan ya, jadi untuk sendok nasi. Terus di sini ini nasinya itu, terus ada biji wijen. Jadi staffnya lagi jelasin ke kita ya cara makannya. Nah, terus ini juga ada sup, miso soup. Seperti biasa di Jepang pasti dapat miso soup. Terus ada daikon oroshi, itu adalah lobak yang diserut. Terus juga ini tempat untuk naruh saus di sebelahnya. Terus ini ada biji wijen, nanti kita akan coba kayak gimana cara makannya. Terus ada dagingnya itu kurang lebih sekitar 130 gram ya guys. Terus ada salad, jadi ini serutan dari kol, jadi nanti kalian tinggal tambahin dressing aja yang udah aku kasih tahu sebelumnya. Nah, seperti ini sih kurang lebih tampilan dari Kurokatsute yang menu loin. Itadakimasu. Nah, aku mau makan nih. Jadi biji wijen ini yang pertama aku lakuin adalah menumbuknya. Jadi aku akan tumbuk biji wijen ini.
Oke, aku udah selesai numbuk biji-bijiannya ya, seperti ini ya, udah halus. Jadi sekarang aku bakal tambahin sausnya. Nah ini dia, kita tinggal campurin aja sausnya ke dalam mangkuk. Nah seperti ini ya, kalian kira-kira aja kurang lebih seberapa kalian mau sausnya. Semakin banyak nanti biji-bijiannya akan terasa kurang, jadi kalau kalian mau pekat ya sedikit aja. Nah kurang lebih seperti ini ya. Jadi setelah ini yang harus kita lakukan adalah kita boleh aduk supaya wijennya merata. Nah ini dia tampilannya. Oke guys, sekarang kita bakal coba kayak gimana sih rasanya. Jadi nasinya udah aku tuangin ya. Nah ini aku bakal ambil juga dagingnya. Nah seperti ini tampilannya. Terus kita akan celup ke dalam saus yang udah kita racik tadi. Nah kita akan campur secara merata seperti ini. Nah baru kita akan makan bersamaan dengan nasi. Wow, dagingnya tebal ya guys. Bener-bener lembut banget, beda sama tonkatsu pada umumnya. Nah ini untuk nasinya sendiri ini pakai nasi dari Kagoshima, salah satu brand nasi atau beras terkenal juga, dan ini bener-bener enak banget, nasinya pulen banget. Nah ini juga aku makan supnya. Jadi kalau miso supnya sendiri itu umum ya, seperti pada umumnya. Nah, kenapa sih kalian harus nyobain kurobuta tonkatsu? Jadi kurobuta tonkatsu atau kurobuta ini adalah salah satu dari daging babi premium khas Kagoshima. Jadi kalau kalian biasanya dengar wagyu. Nah, kalau babi sendiri itu juga ada levelnya loh guys. Jadi kurobuta ini salah satu babi premium. Jadi kenapa? Karena rasanya itu lebih moist, terus rasanya itu lebih lembut, dan juga itu rasanya lebih ada rasa manis alami. Jadi aftertaste-nya itu nggak ada bau babi kayak gitu. Jadi benar-benar rasanya itu benar-benar melted banget di mulut. Jadi buat kalian yang suka perbabian wajib banget coba kalau kalian lagi ke daerah Kyushu. Oke guys, ini aku udah selesai makan. Jadi udah semua aku makan kecuali saladnya ya, karena sorry aku nggak terlalu suka sayuran. Jadi sini nasinya aku udah habisin, supnya aku udah habisin, terus ini juga semua kondimennya, dan juga nasinya juga of course sudah aku habisin ya guys. Nah, berapa sih biayanya? Berapa sih aku habis di sini? Yuk kita cek. Kita akan bayar ke kasir. Oke, ini dia aku udah di kasir, berdua 3.180 yen. Gimana, worth it nggak guys? Nanti pembayaran kalian tinggal masukin aja sendiri ya di mesinnya, nanti akan keluar juga kembalian kalian langsung, dan juga resipnya juga akan keluar langsung. Nah itu tadi pengalamanku makan kurobuta tonkatsu ala Kagoshima. Buat kalian yang ingin tahu video-video menarik lainnya, jangan lupa subscribe, nyalakan tombol lonceng, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Bye bestie!